Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada para audien yang telah hadir pada presentasi saya kali ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dan rekan saya Baik, Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan evaluasi dan manajemen jaringan mikrotik di studi kasus SMA Negeri 9 Kota Tasikmalaya. Oke, mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan rekan saya. Silakan. di sini saya akan menjelaskan latar belakang ya. Jadi seperti yang teman-teman tahu nih, jaringan wifi itu ya udah kebutuhan primer lah di semua instansi sekolah. Tentunya untuk sistem informasi akademik, ujian nasional lulus komputer, dan tes di jaringan komputer juga. Itu pasti menggunakan jaringan wifi ya. Nah, di sini permasalahan di sebenarnya ini mereka itu memonopoli bandwidth. Bandwidth itu standar jaringan. Jadi jika ada misal di ruang guru ada yang berapa besar, nah di ruang guru itu akan nge-lag teman-teman. Jadi mereka tidak membagi secara rata gitu. Nah selanjutnya mungkin di ruang guru juga itu dikarenakan tidak ada bandwidthnya. Jadi terpaksa mereka itu saat mengajar mengajar harus menggunakan paket data sendiri ya teman. Nah, masalah utamanya itu si quality of service-nya itu seperti throughput, download, delay, dan cicatnya itu belum terukur ya. Nah, lalu si bottleneck-nya pun juga sangat-sangat parah teman-teman. Jadi cukup nge-lag ya untuk seukuran sekolah. Nah, lalu ada juga kami mengembangkan evaluasi ini ya. Evaluasi di SMA 9. Lalu mengidentifikasi hambatan lalu merumuskan rekomendasi. Nah, seperti Q3 dan VLAN. Nah, kenapa kami memilih Q3? Karena Q3 itu saya analogikan seperti pipa aja deh. Misal ada dua kamar, kamar anak dan kamar orang tua. Nah, si kamar mandi di kamar anak itu lebih sedikit airnya dibanding kamar mandi orang tua. Nah, jadi otomatis si pipa itu mengisi di kamar anak terlebih dahulu. Karena Q3 ini lebih ke prioritas. Jadi saat ada yang lebih membutuhkan, mereka akan membagi secara berkala kepada yang membutuhkan. Yang lain akan diturunkan sedikit. Nah, di sini juga kami milih metodologi PPDIO. Kenapa kami milih PPDIO? Karena menurut Ciko sendiri ya, metode ini cukup terstruktur lah, khususnya bagi para pemula yang ingin dalam jaringan komputer. Sini juga ada prepare, plan, design, prepare, compile, dan optimize. Nah, baik, akan saya lanjutkan. Untuk kondisi jaringan existing ataupun kondisi jaringan saat ini yang ada di SMA Negeri 9 Kota Tasikmalaya itu untuk providernya menggunakan bandwidth sekitar 130 Mbps. Nah, untuk topologinya itu menggunakan topologi star yang langsung terhubung pada router utama. Nah, untuk broadcasting atau broadcast domain itu jalurnya digabung. Lalu untuk adminnya yang mengelola jaringan komputer di SMA Negeri 9 tersebut itu masih dilakukan secara manual. Jadi kalau ada masalah itu harus diputus secara manual. Untuk membagi jaringan tersebut, untuk memisahkan bandwidth antara yang dibutuhkan, misalkan di ruang guru lagi membutuhkan bandwidth nih yang besar, otomatis bandwidth dari port yang lain diputus, misalkan dari ruang kelas atau ruang laboratorium itu diputus lalu dipindahkan ke ruang guru seperti itu. Nah, untuk identifikasi bottleneck-nya kita menggunakan yang pertama itu ada manual management. Nah, ini proses yang bisa dibilang sangat rentan lah karena masih manual, belum ada sistem yang mumpuni. Otomatis
terjadi ada indikator human error-nya itu sangatlah besar. Nah, yang kedua, bandwidth-nya dimonopoli seperti yang tadi rekan saya jelaskan, itu harus tidak rata untuk pembagian dari bandwidth-nya. Selanjutnya ada IP limitation. Nah, ini terbatas karena infrastrukturnya. Nah, untuk di tempat saya ini, tempat yang saya uji ini di SMA 9, itu routernya menggunakan TP-Link yang terbatas kepada 15 user. Apabila sudah lebih dari 15 user, otomatis bandwidth-nya turun dan akan nge-lag. Nah, ini kita mempunyai rancangan ya untuk supaya jaringannya lebih terstruktur dan juga lebih rapi. Nah, pertama kita punya VLAN 10 yang dimana isinya itu untuk kebutuhan administrasi seperti TU, kepala sekolah, dan lain-lain. Yang kedua, ada VLAN 20. Nah, ini terfokus kepada akademik, digunakan untuk area ruang guru dan juga ruang kelas. Dan ketiga, ada VLAN 30 yang isinya itu area publik ataupun lab komputer. Nah, untuk manajemen bandwidth-nya sendiri, ketika kita sudah menggunakan QQT dari hasil perancangan kami, kita mendapatkan dari VLAN 10 itu sekitar 40 Mbps, VLAN 20 itu 50 Mbps, dan VLAN 30 itu 40 Mbps. Yang kalau dijualkan itu bisa sekitar 130 Mbps sesuai dengan bandwidth yang digunakan, bandwidth yang diberikan oleh provider. Nah, untuk kesimpulannya, struktur jaringan di SMA Negeri 9 itu kurang memadai untuk mendukung adanya program pembelajaran yang membutuhkan jaringan komputer. Karena bisa kita lihat sendiri dari bandwidth yang diberikan itu, yang mereka punya itu sekitar 130 Mbps. Dan itu pun tidak semua stakeholder dapat menggunakan akses jaringan internet. Karena jaringan internet di SMA 9 ini hanya terfokus kepada ruang TU, ruang staf, guru, dan lain-lain, dan tidak diberikan kepada siswa seperti itu. Jadi semua itu semua bisa akses di saat ada ujian nasional. Nah, sesuai itu kan pasti ada yang nggak punya kuota ya. Nah, nanti dikasih proses dan itu. Jadi nggak semua dapat internet, cuma yang butuhkan aja. Seperti itu. Nah, sebelum kita tutup, apakah ada pertanyaan? Izin bertanya, silakan. Untuk metode PPDIOO yang kalian gunakan, apa indikator mutlak ya terhadap konfigurasi kalian yang indikator yang melihat keberhasilannya? Izin menjawab mungkin ya. Nah, gimana sih? Ya, aplikasi bahasa atau lainnya. Nah, kami juga itu melakukan cek. Jadi menurut standar tipuan ya. Ada kalau misal loadnya naik, terus si jitter, delay, dan pakai close-nya turun. Nah, itu berarti udah tervalidasi secara optimal. Nah, itu Jadi, silakan bertanya. Kenapa kalian menggunakan metode Q3 dan bukan pembatasan biasa untuk mengatasi monopoli internet di sekolah ini? Oke, izin menjawab mungkin ya. Sama saya aja. Ya. Seperti yang tadi saya bilang mungkin ya, kenapa kita menggunakan metode Q3 dan bukan metode biasa? Dikarenakan metode Q3 itu lebih dibilang optimal lah secara pembagian si bandwidth-nya gitu. Jadi Q3 itu benar-benar fokus kepada prioritas yang sangat-sangat membutuhkan gitu. Jadi kalau pembagian biasa kan itu pasti ada error ya, kayak si bandwidth itu ada yang motor ke yang lain, sedangkan di saat si A ini sangat-sangat prioritas itu. Jadi itulah kita menemukan metode Q3 ada lebih optimal pembagian bandwidth-nya. Mungkin kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, kita ucapkan terima kasih kepada para hadirin yang telah hadir pada presentasi saya kali ini. Kita ucapkan mohon maaf apabila ada salah kata ataupun sesuatu yang tidak enak untuk didengar. Selanjutnya
Kami mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.